Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risam Santosa, dan dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang keamanan jaringan. Oke, mari kita mulai saja presentasinya. Dan di sini saya akan membahas tentang keamanan jaringan yang terutama terkait definisi dan manfaat keamanan jaringan tersebut. Kemudian ada jenis-jenis gangguan keamanan jaringan, kemudian ada macam-macam sistem keamanan jaringan, dan yang terakhir saya akan membahas juga tentang tips bagaimana mengamankan jaringan Anda. Kemudian kita masuk ke dalam menu yang pertama, yaitu keamanan jaringan. Apa itu sistem keamanan jaringan? Sistem keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi risiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data seseorang. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis gangguan keamanan jaringan? Ada beberapa jenis gangguan keamanan jaringan. Di antaranya yang pertama adalah hacking dan cracking. Hacking adalah kata yang mengacu pada aktivitas yang berupa menyusupi perangkat digital orang lain seperti komputer, smartphone, tablet, dan bahkan seluruh jaringan. Kemudian cracking adalah salah satu aktivitas meretas sistem keamanan jaringan komputer dengan tujuan kriminal dan tujuannya yang jahat. Kegiatan ini dikenal sebagai salah satu kejahatan cyber yang paling berbahaya dan paling serius. Lalu apa perbedaan hacking dan cracking? Hacking adalah perusakan. Hacking adalah salah satu aktivitas meretas tapi tidak untuk merusak. Kalau cracking merupakan perusakan yang maksud saya adalah yang dilakukan dengan merugikan orang lain. Kalau hacking itu hanya meretas dan tidak merubah sedikit pun. Kalau misalkan cracking, dia lebih kepada merusak dan merugikan orang lain, seperti itu. Kemudian gangguan keamanan jaringan yang kedua yaitu ada carding. Carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi yang menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non material. Kemudian gangguan keamanan jaringan yang ketiga yaitu ada device. Deviceing merupakan termasuk ke dalam salah satu hacking web atau program aplikasi yang berfokus pada perubahan tampilan web saja dan juga konfigurasi secara fisik pada web tersebut. Deviceing juga terkadang berfokus kepada program aplikasi tanpa harus melalui code search program. Sementara itu, untuk device merupakan sebuah hasil dari proses cracking tersebut. Teknik yang dilakukan yakni membaca code source, kemudian mengganti tampilan image maupun mengedit HTML atau CSS-nya. Kemudian yang keempat ada phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat, dan nomor telepon dan lain sebagainya. Kemudian ada data akun seperti username dan password. Kemudian ada data finansial seperti informasi terkait kartu kredit, rekening, dan lain sebagainya. Kemudian apa saja sih macam-macam sistem keamanan jaringan yang harus kita ketahui? Yaitu pertama ada VPN atau Virtual Private Network. Adalah sebuah teknologi komunikasi yang dapat memungkinkan untuk terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Dengan cara tersebut, maka akan didapatkan hak dan pengaturan yang sama seperti hanya berada di dalam LAN itu sendiri. Walaupun sebenarnya kita menggunakan jaringan milik publik. Dari cara pandang jaringan, salah satu masalah jaringan internet atau IP public adalah tidak mempunyai dukungan yang lebih terhadap keamanan. Sedangkan dari cara pandang perusahaan, IP adalah kebutuhan dasar untuk melakukan pertukaran data antara kantor cabang dan dengan rekan perusahaan. VPN muncul untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Sebuah jaringan perusahaan yang menggunakan infrastruktur IP untuk berhubungan dengan kantor cabang lainnya dengan cara pengelamatan secara private dengan melakukan pengamanan terhadap transmisi paket data. Kemudian ada autentikasi. Apa itu autentikasi? Autentikasi adalah proses pengenalan peralatan, sistem operasi, aplikasi, dan identitas pengguna yang terhubung dengan jaringan komputer. Contohnya, ketika Anda membuat sebuah aplikasi atau mendaftar di sebuah aplikasi atau website, contohlah Anda mendaftar di sebuah akun Facebook, atau Anda mendaftar di Instagram, atau masuk ke dalam sebuah website, atau Anda masuk ke dalam sebuah email, Anda akan diminta untuk memasukkan username dan password. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah autentikasi untuk mencegah orang lain masuk kepada akun yang telah Anda buat sebelumnya. Dan yang ketiga ada DMZ atau Demilitarized Zone, merupakan sebuah wilayah untuk berkomunikasi kepada pihak luar yang masih berkaitan dengan jaringan komputer. DMZ juga merupakan sebuah subnetwork yang berdiri secara terpisah dari subnetwork internalnya, sehingga berfungsi untuk keperluan keamanan. Mungkin kita sudah paham bahwa baik web server maupun juga mail server, termasuk server yang bisa kita akses dari mana saja, dari luar, lebih tepatnya kita bisa mengaksesnya dari berbagai penjuru dunia dengan memanfaatkan internet. Dengan adanya DMZ, itu akan meminimalisir data kita bocor kepada publik internet. Kemudian ada sistem enkripsi. Enkripsi adalah proses teknik yang mempersingkan informasi menjadi data atau kode rahasia, sehingga mengaburkan data yang Anda kirim, terima, atau Anda simpan. Pada dasarnya sebuah algoritma digunakan untuk mengacak data sebelum pihak penerima menyatukan kembali data yang diacak tersebut menggunakan kunci deskripsi. Pesan yang ada di dalam file terinskripsi ini disebut dengan plain text atau teks yang polos, sementara pesan dalam bentuk terenkripsi tersebut yaitu disebut dengan ciphertext atau teks yang disandikan. Di sini ada contoh bagaimana ketika sebuah pesan dikirim, pesan itu akan dienkripsikan oleh sebuah sistem, dan ketika akan sampai ke penerima, plain text itu akan dideskripsikan menjadi plain text kembali agar dapat diterima oleh si penerima, sehingga data yang dikirim dan diterima itu adalah data yang sama. Kemudian apa sih tips untuk mengamankan jaringan Anda? Yang pertama tentunya adalah pasang antivirus di setiap perangkat digital yang Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan juga, yang fungsinya untuk mencegah berbagai macam virus komputer atau perangkat digital lainnya yang dapat merusak dan menghilangkan data-data penting. Kemudian update komputer Anda secara rutin. Software yang sudah terinstal pada komputer perlu diperbarui demi menjaga keamanan komputer Anda. Kemudian jangan sembarangan mengunggah website yang tidak jelas, seperti situs-situs yang bajakan yang di dalamnya terdapat virus patogen yang dapat menyebar ke perangkat komputer atau digital lainnya. Kemudian Anda juga sebaiknya berhati-hati jika ingin mengunduh file dari internet, karena bisa jadi dalam unduhan tersebut terdapat virus atau malware di dalamnya. Kemudian pastikan untuk mematikan koneksi internet jika Anda sedang tidak menggunakan perangkat digital Anda, karena ketika perangkat digital Anda tidak digunakan dan masih terhubung di internet, kemungkinan kejahatan internet atau cybercrime dapat dilakukan karena perangkat kita masih tersambung kepada internet tersebut. Dan yang terakhir, pastikan di semua akun yang Anda buat, di semua aplikasi, dan Anda harus memasukkan akun yang Anda buat, pastikan menggunakan password yang tidak mudah untuk ditebak. Jangan menggunakan tanggal lahir, karena itu kemungkinan akan sangat gampang sekali untuk ditebak, dan kemungkinan
akun Anda akan diretas itu sangatlah besar. Jadi sebaiknya Anda menggunakan password yang tidak mudah untuk ditebak oleh orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi keamanan jaringan dan keamanan komputer atau perangkat digital yang Anda miliki lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.